Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ihsan Wardana Kusuma dari kelas 4F. Di sini saya akan mempresentasikan dari program yang saya buat, yaitu dengan judul Input Data Obat Apotek Menggunakan Java. Latar belakang dari program saya, pusat sarana pelayanan kefarmasian atau apotek tentu memiliki berbagai macam obat yang akan diberikan kepada pasien yang berobat. Maka dibutuhkan adanya pengelolaan data obat yang efektif dan efisien, sehingga meningkatkan kinerja dari apoteker. Pengelolaan obat di apotek masih dikerjakan secara manual. Maka program ini dibuat menggunakan NetBeans IDE yang berisi antara kode obat, nama obat, ID kategori, dan kode satuan. Sebelum dibuatnya program ini, diharuskan membuat flowchart dan juga use case diagramnya terlebih dahulu. Dengan adanya program ini dapat dikembangkan untuk kedepannya. Dasar teori dari program ini adalah, yang pertama ada Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling yang saat masih bergabung di Sun Microsystems, yang saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++. Namun dengan sintaksis model objek yang lebih sederhana, aplikasi-aplikasi berbasis Java umumnya dikompilasi ke dalam Pycode atau bytecode dan dapat dijalankan pada berbagai mesin virtual Java, yaitu JVM. Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum atau non-spesifik, atau bisa disebut juga dengan general purpose, dan secara khusus didesain untuk memanfaatkan dependensi implementasi seminimal mungkin. Karena fungsionalitasnya yang kemungkinan aplikasi Java mampu berjalan di beberapa platform sistem operasi yang berbeda. Java dikenal pula dengan slogannya, yaitu tulis sekali, jalankan dimanapun. Saat ini Java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer digunakan dan secara luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak aplikasi ataupun aplikasi lainnya. Yang kedua, statement try and catch merupakan suatu fitur pada Java yang dikhususkan untuk menangani suatu kesalahan atau error pada suatu listing program. Untuk struktur dari fungsi try catch adalah sebagai berikut ini. Tampilannya seperti ini. Ini untuk logikanya. Seperti ini, jika kita menulis sebuah program dan di dalam program tersebut terjadi suatu kesalahan ataupun error, maka program akan terhenti dan tidak menjalankan listing program selanjutnya. Tetapi jika kita menggunakan fungsi try catch, listing program yang kita tuliskan di dalam box try akan dijalankan oleh program, dan jika dalam program tersebut terdapat suatu kesalahan, maka kesalahan atau error tersebut akan ditangani oleh block catch, dan selanjutnya listing program yang ada selanjutnya akan tetap dijalankan. If, percabangan if merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana, di mana hanya terdapat sebuah kondisi pada pemilihan if. Untuk bentuk umumnya seperti ini. Kita lanjut ke penjelasan project, di mana di sini ada flowchart. Yang pertama dimulai dari start. Yang kedua, kita inputkan terlebih dahulu kode obat, nama obat, ID kategori, kode satuan. Untuk selanjutnya prosesnya seperti ini. Dan untuk selanjutnya output hasil data yang telah diinput, jadi akan muncul pada tabel. Dan selanjutnya selesai atau finish. Dan ini tampilan dari use case diagram. Admin yang menginputkan kode obat, nama obat, ID kategori, dan kode satuan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Penjelasan yang pertama.
Pertama, admin memasukkan data dengan cara manual yang ditambahkan ke dalam daftar persediaan seperti kode obat, nama obat, ID kategori, kode satuan. Kemudian setelah menginput data secara manual, admin dapat menekan salah satu tombol button dalam program ini, yaitu tombol tambah, di mana tombol ini berfungsi untuk merubah tampilan data yang telah diinputkan menjadi list nama obat yang sudah teratur berdasarkan kode obatnya. Oke, di sini ada screenshot hasil program yang saya buat. Di sini ada menu tambah atau button tambah, button edit, hapus, dan reset. Dari tambah ini nanti akan masuk ke dalam database. Untuk tombol atau button edit ini berfungsi untuk update dari suatu data yang sudah diupload atau sudah ditambahkan ke database. Lalu untuk button hapus untuk menghapus data. Oke, lanjut. Kelebihan dan kekurangan dari program yang saya buat. Yang pertama, program ini dapat berjalan dengan baik, program bisa digunakan. Yang ketiga, memudahkan admin dalam penginputan data obat. Kekurangannya, kode obat belum otomatis, atau juga kode obat belum otomatis, ID kategori ya juga belum, kode satuan juga belum otomatis. Yang kedua, belum adanya tanggal kadaluarsa dari obat. Oke, untuk kesimpulannya, program yang dibuat sudah terkoneksi dengan database, jadi dapat melihat data yang sudah diinput. Di sini saya menggunakan database MySQL. Yang kedua, program dapat digunakan siapa saja dengan tampilan yang sederhana, jadi user friendly istilahnya. Oke, di sini ada lampiran dari kode program. Seperti ini. Oke, kita lanjut langsung ke penjelasannya saja. Di sini ada import java.sql connection. Import Java merupakan perintah untuk memasukkan suatu metode atau perintah dalam bahasa pemrograman Java sehingga perintah tersebut dapat aktif dan digunakan atau berfungsi. Contoh di atas sebagai terkoneksi terhadap database MySQL. Oke, lanjut. Ini ada import java.swing.gOptionPen merupakan perintah dalam program Java yang berisi kelas-kelas dan interface yang memperbolehkan menampilkan ataupun menerima pesan dalam penanganan event untuk komponen grafis yang berada di paket java.swing. Oke, di sini ada try and catch. Di sini merupakan fitur pada Java yang dikhususkan untuk menangani suatu kesalahan atau error pada suatu listing program. Selanjutnya di atas variabel di atas menampilkan sebagai variabel tampilkan sebagai koneksi ke dalam database atau sebagai koneksi. Oke, selanjutnya coding dari variabel reset. Coding di atas berguna sebagai reset pada box text di tampilan GUI atau program yang saya buat. Selanjutnya coding di atas ini adalah coding dari button hapus. Oke, button hapus dengan tabel obat dengan diambil dari kode obat untuk menghapus semua data. Selanjutnya coding di atas menunjukkan apabila tabel pada program diklik, maka akan muncul data di text box yang ada pada program. Jadi nanti akan tampil dari tabel lalu muncul di text box dan jadinya kita bisa update data ataupun hapus data. Oke, selanjutnya coding di atas merupakan
coding dari button edit atau update dari data obat yang ada pada tabel. Selanjutnya, coding gambar di atas menunjukkan button tambah yang berfungsi menambahkan data obat ke dalam database. Selanjutnya, di sini ada coding yang memberikan nama tabel di program yang saya jalankan. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut. Oke, kita jalankan program yang saya buat. Tampilannya seperti ini dengan kode obat. Di sini kita inputkan manual 3 dengan nama obat, misal Bodrek. Untuk kategori kita beri 03 dengan kode satuan A3. Lalu kita klik tambah, lalu akan muncul di tabel di bawahnya. Oke, lalu kita klik reset, maka dia akan hapus atau hilang dari textboxnya. Apabila kita klik di sini, maka akan muncul lagi. Oke, kita coba untuk edit atau update data. Oke, kita ganti. Coba kita klik. Coba kita isikan dengan Conimax. Dengan ID kategori kita ganti 04. Coba kita edit, maka akan mengganti di tabel di bawah jadi Conimax dengan ID kategori 4 dan kode satuan A4. Kita reset maka hilang. Oke, kita selanjutnya coba kita untuk dari button hapus. Oke, jadi dia akan hilang langsung. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.